Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus di mana hakim yang memvonis pelaku itu sampai mengatakan bahwa korban yang meninggal itu emang pantas mati. Bahkan masyarakatnya nih sampai nyukurin korbannya itu dihabisi oleh pelaku itu. Aneh kan? Nggak masuk akal. Tunggu sampai kalian dengerin pembahasannya. Apakah akhirnya kalian akan nyukurin juga atau sebaliknya? Yuk masuk ke ceritanya. Kasus Kim Bo-yoon. Pada 17 Januari 1992, kantor polisi kota Chungju di provinsi Chungcheong Utara dihubungi oleh seorang wanita yang ngelapor kalau seorang perampok telah masuk ke rumahnya. Ketika polisi datang ke rumah itu, perampok udah kabur. Pas polisi memasuki rumah, ruangan udah berantakan dan polisi menemukan tubuh seorang pria tergeletak di tempat tidur dengan hanya mengenakan pakaian dalam. Tubuh korban saat itu dipenuhi luka tusukan di sekujur tubuhnya. Terlihat jelas bahwa dia telah ditikam sampai tewas oleh si perampok. Wanita yang menelpon polisi itu adalah putrinya yang bernama Kim Bo-yoon. Saat itu dia tampak ketakutan. Detektif lalu mulai menyelidiki TKP untuk kumpulin bukti. Tapi ketika detektif menginvestigasi lebih dalam ke TKP, mereka jadi lebih bingung karena petunjuk menunjukkan bahwa itu bukanlah perampokan yang disertai pembunuhan biasa. Saat kejadian, di rumah itu ada 3 orang, ayah Bo-yoon, ibu Bo-yoon, dan Bo-yoon. Pertama, pelaku membunuh ayah dan mencuri semua uang dan barang berharga di rumah itu, tapi meninggalkan putrinya tanpa terluka sedikit pun. Kedua, gak ada tanda-tanda masuk paksa dari luar. Ketiga, gak ada tanda-tanda perlawanan dari ayah Bo-yoon. Ayah Bo-yoon berbaring telentang, kayak ditikam saat lagi tidur. Keempat, saat kejadian, ibu Bo-yoon tidur di kamar berbeda dengan ayah Bo-yoon, dan dia gak dengar suara apapun. Itu aneh bagi detektif. Biasanya perampok itu bertujuan untuk mencuri uang, tapi dalam kasus ini tampaknya ayah Bo-yoon yang jadi sasaran. Detektif menemuin beberapa sidik jari di TKP yang bisa dipastiin kalau itu adalah milik seorang pria usia 21 tahun bernama Kim Jin-gwan. Menariknya, Kim bersekolah di universitas yang sama dengan putri korban yang awalnya nelpon polisi itu. 2 hari setelah kejadian, polisi menangkap Kim dan membawanya ke kantor polisi. Bo-yoon juga didatangkan untuk memeriksa apakah dia mengenal Kim. Tapi pas Bo-yoon ngeliat Kim, Bo-yoon menangis dan pingsan. Pas udah bangun tuh, Bo-yoon akhirnya cerita ke polisi, mengaku kalau dialah pembunuh ayahnya. Bo-yoon lalu ditangkap juga. Loh, kok bisa ya? Padahal ada sidik jari Kim dan Kim lah yang merampok. Tapi kok Bo-yoon pembunuhnya? Mari mundur ke belakang untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Ketika masih muda, Bo-yoon menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Dia nggak pernah keluar. Tapi ketika dia kuliah, hidupnya jadi jauh lebih menarik karena dia suka kehidupan kampus dan lagi dia jatuh cinta pada Kim. Kim ngajarin cinta ke Bo-yoon bahwa cinta itu membahagiakan tanpa penderitaan. Tapi Kim juga ngerasa bahwa Bo-yoon menyembunyikan sesuatu. Saat hubungan mereka semakin dekat, Bo-yoon akhirnya cerita tentang rahasia gelapnya kepada Kim. Bo-yoon nangis dan bilang bahwa dia nggak layak bersama pria sebaik Kim. Kim nanya, "Kenapa gitu? Kamu yang terbaik kok bagi aku. Apa yang bikin kamu ragu?" Lalu cerita Bo-yoon mengejutkan Kim. Ketika Bo-yoon berusia 7 tahun, ibunya menikah dengan seorang pria bernama Kim Yong-oh. Jadi ayah Bo-yoon itu ayah tiri ya. Mereka menjalani kehidupan yang bahagia selama 2 tahun pertama. Tapi ketika Bo-yoon berusia 9 tahun, ayahnya mulai melecehkan Bo-yoon ketika ibunya nggak ada di rumah. Setiap ada kesempatan, Bo-yoon selalu dilecehkan. Suatu hari, ibu Bo-yoon melihat apa yang suaminya lakuin ke putrinya. Tapi ibu Bo-yoon terlalu takut untuk ngelakuin apapun karena suaminya adalah pria yang kejam. Setelah kejadian itu, ayahnya jadi lebih berani melakukan pelecehan ke Bo-yoon kapanpun dia mau. Bahkan di depan istrinya sendiri. Dibikin film kayak kakek Sugiono lah pokoknya. Dan lagi nih, yang paling bejat, ayah Bo-yoon ini memaksa istrinya dan Bo-yoon untuk main bertiga. Di dalam persidangan, Bo-yoon ini bersaksi bahwa setelah dia berusia 12 tahun, ayahnya melecehkan Bo-yoon hampir setiap hari. Bahkan ketika Bo-yoon ini menstruasi, di rumahnya sendiri Bo-yoon ini udah kayak di neraka. Ayahnya melecehkan Bo-yoon ketika dia mandi. Ayahnya sering nontonin film kakek Sugiono ke Bo-yoon dan memaksa Bo-yoon untuk melakukan tindakan itu, untuk meniru tindakan itulah. Ketika Bo-yoon berusaha nelpon polisi, ayahnya akan mengancam Bo-yoon dengan pisau dan racun tikus. Ayahnya bilang, "Kalau kamu ngasih tahu siapapun, aku bunuh kamu dan ibumu sekalian." Sehingga mau nggak mau, Bo-yoon harus menanggung neraka dunia selama 12 tahun. Ayahnya adalah pejabat
pejabat tinggi di kejaksaan. Di tahun-tahun itu, punya jabatan tinggi itu sulit banget untuk dilawan. Ketika Boyun menceritakan kisahnya kepada Kim, Kim memeluknya dan mengatakan, "Gak apa-apa, kan itu bukan salahmu. Kamu cuma perlu menjauh dari ayahmu kan?" Kim lalu mutusin untuk bertemu ayah Boyun dan mengatakan bahwa Kim mau melamar Boyun untuk tinggal bersama Kim. Tapi Kim malah diancam oleh ayahnya. Ayahnya bilang, "Boyun itu mau aku jodohin sama seseorang. Kalian harus putus. Kalau enggak, aku bunuh kalian berdua." Kim lalu membujuk Boyun untuk ngelapor polisi. Boyun bilang, "Aku udah beberapa kali ngelapor ke polisi, tapi pas polisi datang ke rumahku, polisinya malah takut, malah disuruh pergi sama ayahku. Pas polisi pulang tuh, aku dilecehin secara brutal. Ya karena ayah Yun orang berkuasa kan. Itu emang kayak hal biasa, pejabat tinggi itu menggunakan kekuasaannya di awal tahun 90-an. Karena ngerasa nggak ada yang bisa membantu mereka lalu bikin rencana untuk membunuh ayahnya biar Boyun bisa bebas dengan alibi perampokan. Tapi mereka gagal karena pasangan itu ditangkap setelah detektif menemukan kebenaran di balik kasus itu. Detektif juga menginterogasi ibu Boyun dan mengiyahkan semua pelecehan yang dikatakan putrinya. Kasus itu lalu menarik perhatian seluruh negeri. Relawan, mahasiswa, dan kelompok sipil membentuk komite khusus. 22 pengacara pro bono secara sukarela membela kedua pelaku. Mereka mendesak untuk melihat kasus itu secara objektif tanpa mengesampingkan fakta bahwa ayah Boyun adalah siluman hidung belang. Persidangan dimulai dan pihak pengacara pasangan itu berpendapat bahwa Boyun nggak bisa protes atau melawan tindakan mengerikan ayahnya karena dia terus-menerus diancam oleh ayahnya yang membuatnya percaya bahwa nggak ada seorang pun yang bisa membantunya. Pengacara juga berpendapat bahwa Kim nggak bersalah karena dia hanya ingin menyelamatkan Boyun dari ayahnya. Ketika semua fakta dibuka di pengadilan, semua pengunjung dan hakim pun menangis. Gak ada yang sanggup membayangkan hal serupa itu dilakuin ke putri dan istri mereka. Masyarakat menyuarakan untuk membebaskan kedua terdakwa dan mengatakan bahwa korban emang sepantasnya dihabisi seperti itu. Tapi karena ini adalah pembunuhan berencana yang mana para hakim juga terikat oleh undang-undang, maka pada tanggal 4 April 1992, persidangan pertama menyatakan pasangan tersebut bersalah atas pembunuhan. Kim dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan Boyun dijatuhi hukuman 5 tahun. Itu sangat ringan kalau dibandingin yang seharusnya minimal 20 tahun atau hukuman mati. Pengacara lalu mengajukan banding yang membuat hukuman Kim dikurangi menjadi 5 tahun dan hukuman Boyun diberikan masa percobaan selama 5 tahun. Pada tahun 1993, pemerintah Kim Yong Sam memberikan pengampunan khusus kepada Boyun dan Kim. Mereka dibebasin dari penjara per tanggal 17 Februari 1995. Baik, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.